Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari atau selamat petang. Rame sahabat-sahabat yang masih belum tahu rumah kampungnya Bang Toha itu ada di mana. Mungkin beliau pertama kali melihat channelnya Bang Toha. Saya adalah TKI Malaysia atau seorang perantau yang sudah cukup lama merantau di Malaysia, hampir 13 tahun lah kalau tak silap lah. Mungkin hampir 14 tahun juga ya, karena terlalu lama bekerja di Malaysia sahabatku semua. Jadi sejak umur sekitar berapa ya, 20 tahun kalau tak silap, 20 tahun saya itu merantau ke Malaysia. Dari awalnya kerja kontrak, kerja wire, kerja kebun, bermacam-macam kerja lah sudah saya jalani. Dan alhamdulillah dari merantau di Malaysia, akhirnya keluarga di kampung bisa istilahnya menikmati lah hasil daripada saya merantau. Yang dulunya nggak punya apa-apa, yang dulunya rumah saya itu di pinggiran sungai, yang dulunya pokoknya kalau dibilang susah ya orang susah lah sahabatku semua. Tapi alhasil merantau di Malaysia segalanya bisa merubah keadaan hidup saya. Dan kali ini Bang Toha mau servis sepeda motor. Biasa kalau untuk motor matic atau motor skuter, kalau sering dibuat jalan naik perbukitan, naik gunung itu sering rusak lah sahabat semua. Kadang-kadang bunyinya kasar. Dan kali ini Bang Toha mau menunjukkan suasana area persawahan yang ada di Indonesia, kampung persawahan yang dimana merupakan salah satu kampung yang kawasan cukup maju lah. Jadi kalau di Indonesia ini kalau kawasannya cukup maju, jalannya pun juga bagus. Biasanya kalau kampung kawasan maju itu orang-orangnya punya sawah ladang yang luas. Tapi kalau Bang Toha untuk saat ini sawah ladang yang luas belum punya. Doakan saja mudah-mudahan punya ya sahabatku semua. Ada sih ladang di belakang rumah yang dimana kemarin saya tanami jagung, cuman dapat ya hanya beberapa kilo saja karena kebanyakan dimakan tikus. Ya mungkin belum rezeki saya. Oh iya sahabatku semua, saya ini berada di daerah Rembang. Rembang ini merupakan salah satu kota kecil atau kalau dalam bahasa Melayu Malaysia pekan kecil lah. Dan saya bukan duduk di perkotaannya, melainkan duduk di perkampungan. Kalau dibilang pelosok ya tidak pelosok sangat. Kalau dibilang pedalaman ya mungkin agak pedalaman. Jadi kenapa memilih jalan merantau di Malaysia? Kenapa nggak kerja di Indonesia sendiri? Kenapa nggak kerja kebun di negara sendiri? Kenapa jauh-jauh merantau ke negara tetangga cuma jadi buruh bangunan, buruh kebun? Ya karena gajinya juga berbeda sahabatku semua. Kalau ada yang mengatakan oh gaji di Indonesia dengan di Malaysia kurang lebih sama, itu salah besar. Kalau ada yang mengatakan oh gaji di Jakarta dengan di Malaysia sama, itu juga salah besar. Mungkin anggapannya di Jakarta gaji 5 juta, tapi kan misal kata kita mau tidur itu kan harus sewa rumah sendiri. Beda dengan di Malaysia yang dimana kalau misal kata kita kerja kilang itu fasilitas disediakan semua. Jadi misal kata dapat gaji 5 juta ya utuh 5 juta. Tapi kalau di sini tidak. Misal kata dapat gaji 5 juta belum lagi sewa untuk tempat tidur, belum lagi perjalanan untuk ke tempat kerjanya. Jadi bedalah dengan di Malaysia yang dimana kalau misal kata kerja di kilang itu transportasi dari kilangnya pun sudah ada. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan kebetulan kali ini Bang Toha mau jalan-jalan juga ke perkampungan Indonesia yang dimana ke kampung sebelah lah. Sebab saat ini tengah musim padi, jadi Bang Toha akan tunjukkan suasana menjelang Ramadan di perkampungan Indonesia. Kalau di Malaysia kan suasananya sudah meriah pastinya ya, sudah terpasang tenda-tenda untuk bazar Ramadan. Tapi kalau di sini sayang tidak ada bazar Ramadannya sahabatku semua. Jadi beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan saat bulan Ramadan ada bazar Ramadannya yang begitu sangat meriah. Ada yang bertanya, Bang, puasa di Indonesia kira-kira tanggal berapa? Kalau puasa di Indonesia perkiraan tanggal 19 hari bulan. Kalau di Malaysia kira-kira kapan sahabatku semua? Mungkin sama lah, mungkin ya. Tapi kalau kemarin tahun lalu Malaysia sudah puasa, Indonesia belum puasa, selisih 1 hari. Tapi rayanya sama, hari rayanya sama sahabatku semua. Oke, Bang Toha kali ini mau servis motor, mau isi minyak, mau menunjukkan suasana daerah perkampungan yang cukup lumayan maju lah kalau di perkampungan di sini. Kalau di perkampungan di sini yang daerahnya maju biasanya warganya memiliki lahan sawah yang cukup luas.
Kemudian untuk jumlah penduduknya tidak begitu ramai. Tapi kalau di kawasannya Bang Toha ini, kalau dibilang maju tidak begitu maju, sedang-sedang saja. Sebenarnya kalau untuk Bang Toha sendiri ini tinggal di kampungnya sang istri. Kalau di kampung saya itu berada di agak dalam ya, yang dimana kampung saya itu kebanyakan orangnya tidak mau merantau. Kebanyakan dia itu lebih pilih jadi petani, lebih pilih kerja di rumah sendiri. Jadi kalau untuk perkembangan jelas beda jauh. Tapi kalau di kampung istrinya Bang Toha ini ramai juga yang merantau di Malaysia ataupun ke luar kota. Oke, langsung Bang Toha akan ngevlog di suasana pedesaan yang ada di Indonesia menjelang bulan Ramadan. Mungkin untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia, video ini bisa menjadi informasi dan juga hiburan buat para sahabatku semuanya. Sebab dulu kalau Bang Toha masih merantau di Malaysia, sering ngevlog di area suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Dan biasanya kalau menjelang Ramadan seperti ini, suasananya sangat meriah. Meskipun jumlah penduduk di kampung Indonesia cukup lumayan banyak, untuk stasiun minyak di Indonesia ini terbatas ya. Beda dengan di perkampungan Malaysia yang dimana banyak sekali stasiun minyak. Jadi di sini kalau beli minyak di stasiun harus beratur cukup lumayan panjang. Dan alhamdulillah sampai juga di bengkelnya. Kali ini motornya ada kerusakan dalamnya lagi sahabat semua, yang dimana menghabiskan uang Rp500.000 atau setara 100 ringgit lebih lah, 100 ringgit 30 ringgit sahabat semua. Dan kali ini Bang Toha akan melanjutkan perjalanan untuk menunjukkan suasana perkampungan Indonesia menjelang Ramadan. Untuk tahun ini warga kampung di perkampungan Indonesia bagi yang petani panen dua jenis tanaman, jagung dan juga padi. Jadi di sini untuk jalan kampungnya cukup lumayan bagus dan jalannya begitu sangat mulus, hampir tidak ada jalan yang berlubang. Jadi ini merupakan salah satu kawasan perkampungan yang cukup lumayan maju sahabatku semua. Dan di sini untuk mobil memang warga kampung jarang yang punya ya. Beda kalau di Malaysia yang dimana setiap rumah itu ada mobil 4, ada mobil 5. Jadi kalau di Indonesia dari segi rumah itu bisa kita lihat ya, mana yang mampu, mana yang tidak mampu. Kalau di Malaysia hampir untuk rumahnya itu rata-rata hampir sama. Jadi sulit membedakan antara yang mampu dan yang kurang mampu. Dan di sini untuk tanaman padinya sudah mulai musim panen sahabatku semua. Yang dimana di sini Bang Toha juga akan menunjukkan petani sedang panen padi. Untuk panen padi di sini masih secara tradisional. Sebab untuk jeraminya itu akan dimanfaatkan buat makanan lembu sahabatku semua. Jadi kalau dipanen menggunakan mesin, maka jeraminya sia-sia, tidak bisa digunakan untuk makanan lembu. Dan kali ini Bang Toha akan melanjutkan perjalanan ke utara. Meskipun perkampungan di sini cukup lumayan banyak rumahnya, namun perbedaannya cukup lumayan jauh ya dengan perkampungan yang ada di Malaysia. Di sini tidak ada GrabFood sahabatku semua. Kalau di perkampungan Malaysia kan ada GrabFood juga ya, yang dimana kalau pesan makanan itu enaknya tinggal pesan GrabFood, yang dimana kalau misal kata kita malas keluar, makanan akan dihantar ke rumah kita. Di sini budayanya berbeda dengan di Malaysia sahabatku semua. Mungkin karena sebab di Malaysia kan kebanyakan warganya kerja semua, bahkan kadang-kadang satu rumah itu kerja semua. Jadi sehingga kalau untuk bab soal kedai makan, bab soal untuk warung-warung makan, memang lebih ramai di Malaysia dibandingkan di perkampungan Indonesia sahabatku semua. Di sini kebanyakan warganya bekerja sebagai petani, dan petani di sini memang jarang yang punya mobil. Beda dengan petani yang ada di Malaysia ya. Ramai juga sahabat-sahabat daripada Malaysia, Bang, kalau petani di sana itu nggak punya mobil, kenapa ya? Karena hasil panennya itu tidak begitu mahal sahabatku semua. Jadi misal kata panen padi dengan sawah ya sekira 1 petak lah, itu paling-paling ya cuma untuk cukup makan saja, alhamdulillah. Jadi bukan langsung istilahnya panen raya
duitnya cukup lumayan banyak, enggak juga sahabatku semua, karena di sini hasil pertanian itu tidak semahal seperti di Malaysia. Jadi ada sisi kelebihan dan kekurangannya juga sahabatku semua. Kalau di Malaysia kelebihannya itu petani boleh dibilang hidupnya itu sejahtera semua lah, boleh dibilang ya, kebanyakan lah. Kalau di sini petani ya mayoritas bisa bertahan hidup, nggak punya hutang, itu udah alhamdulillah. Kemudian kalau untuk harga sayur-sayurnya memang murah, tapi di sisi lain petaninya yang agak kalah sahabatku semua. Dan untuk tahun ini memang cukup lumayan panen raya dibandingkan tahun lalu. Yang kemarin Bang Toha tahun lalu itu cuacanya kekeringan, tapi sekarang alhamdulillah hujan setiap minggu, hujan 4 hari sekali. Jadi alhamdulillah untuk sawah-sawah di sini ada tanamannya semua. Tahun lalu saya kesini itu nggak ada tanamannya sahabatku semua. Jadi semuanya kering sekali. Jadi kalau masa-masa kering itulah masa-masa yang sulit bagi warga kampung yang ada di Indonesia. Maka kalau saat kekeringan biasanya akan menjual ternak lembunya atau ternak kambingnya. Jadi memang rata-rata warga di sini itu punya hewan peliharaan lembu, kambing semata-mata ya untuk saat cuaca kering atau cuaca kemarau panjang. Dan biasanya kemarau panjang itu di bulan 8 sampai lah di bulan 11, hampir 3 bulan, kadang 4 bulan. Dan di sini untuk rumah warga kampung yang kaya-kaya, yang sederhana-sederhana saja. Dan ini ada masjid yang dimana direnovasi sahabatku semua, jadi dibangun besar lagi. Dan biasanya bangunan masjid tersebut adalah uang daripada kutipan warga. Jadi biasanya warga akan bergotong royong untuk merenovasi masjid-masjid yang ada di kampung di sini. Dan alhamdulillah untuk perkampungannya Bang Toha, masjidnya sudah selesai direnovasi. Biasanya tiap bulan warga dimintai sumbangan ya sahabatku semua, entah itu semen 1 bag atau entah semen 10 bag, biasanya saling bergotong royong. Dan di sini kampungnya termasuk cukup lumayan maju, yang memiliki sawah padi yang cukup sangat luas seperti ini sahabatku semua. Ini kalau tengah musim panen suasananya itu begitu meriah. Namun sayang di sini belum musim panen ya. Insya Allah nanti kalau Bang Toha masih berada di kampung, belum balik merantau ke Malaysia lagi, Bang Toha akan tunjukkan meriahnya suasana masa panen padi di kampung di sini. Dan untuk persiapan suasana menjelang Ramadan di sini nampaknya tidak ada persiapan apapun ya, agak sepi. Dan mungkin ini nggak ada bazarnya sahabatku semua. Dan biasanya kalau untuk daerah perkampungan seperti ini, larinya kalau cari pekan, cari jajan, cari makanan akan pergi ke pekan. Biasanya pergi ke pekannya kampung yang ada di kampungnya Bang Toha ya. Kalau ini kan kampung sebelah. Dan di sini mayoritas warganya punya sawah yang cukup sangat luas. Dan di daerah di sini jarang yang merantau. Jadi kalau kampung yang punya area persawahan luas itu jarang yang merantau sahabat semua. Beda dengan kampungnya Bang Toha yang berada di area pinggiran sungai, pelosok, yang hampir tidak tersentuh ya, hampir tidak tersentuh, jarang yang terlihat gitulah. Jadi kampung pedalaman, jarang orang nampak kampung saya. Makanya kalau saya datang ke Malaysia kemudian melihat suasana yang begitu sangat modern, saya cukup dibuat terkejut. Dan di sini ada juga yang sudah panen 2 kali ya. Tadi ada yang tanam juga sahabat semua, tanam 2 kalinya, tanam padi. Di sini untuk rumahnya, halamannya itu tidak begitu sangat luas ya. Beda dengan di perkampungan Malaysia, setiap rumah itu halamannya cukup sangat luas. Dan di sini ada juga yang jual bensin atau minyak eceran. Meskipun rumahnya begitu cukup lumayan ramai di sini, salah satunya adalah kekurangan stasiun minyak. Jadi kalau misal kata ingin isi minyak itu harus pergi ke pekan. Harapan saya suatu saat nanti mudah-mudahan kampung-kampung di sini itu juga dibangun fasilitas stasiun minyak, sehingga warga kalau mau isi minyak itu tak perlu jauh-jauh pergi ke pekan. Untuk jumlah masjid di sini memang cukup lumayan banyak sahabatku semua.
Jadi hampir beberapa meter itu ada masjid, dan ini juga masjid yang tengah direnovasi. Kalau di kampung tadi sebelah kan juga direnovasi, di kampung ini masjidnya juga direnovasi. Alhamdulillah, untuk suasananya juga begitu sangat tenang sahabat semua. Untuk di sini rumput liarnya itu tidak ada yang memotong ya. Kalau di Malaysia, Bang Toha itu sampai kagum ya. Bahkan sekelas rumput liar saja itu ada yang tukang bersih-bersihnya kalau di Malaysia. Jadi tak heran kalau ketika orang Indonesia kali pertama datang ke Malaysia pasti akan kaget. Kagetnya itu benar-benar diperhatikan rapi ya. Jadi rumput-rumput seperti ini, semak-semak seperti ini ada yang membersihkan. Di Indonesia juga ada sih, ada yang membersihkan, cuman di jalan raya besarnya saja. Tapi kalau di Malaysia, entah itu di kampung, di pekan, semua semak-semak itu ada yang tukang bersih-bersihnya. Jadi itulah perbedaan sahabatku semua, suasana perkampungan di Malaysia dan juga di Indonesia. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan, bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Tentunya setiap negara punya sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan saya pun ketika merantau di Malaysia juga dibuat kagum hal-hal positif di sana yang perlu saya contohi juga ketika saya pulang ke Indonesia. Sebelum puasa, Bang Toha memang mau ronda-ronda terlebih dahulu di kampung-kampung sebelah. Kali ini Bang Toha akan menuju ke perkampungan yang dekat dengan laut, Kampung Nelayan. Kalau tadi kan Bang Toha sudah vlogkan suasana kampung yang ada di desanya. Sekarang Bang Toha menuju ke Kampung Nelayan, yang dimana di Kampung Nelayan di sini juga banyak sekali warga yang bersantai-santai di tepi laut. Jadi kalau di Malaysia setiap kampung kan ada tamannya sendiri ya, dan itu gratis. Tapi kalau di sini sahabatku semua, kampung di Indonesia tidak punya taman gratis seperti di Malaysia. Jadi ada perbedaannya. Tapi mudah-mudahan suatu saat nanti Indonesia juga punya kampung yang dimana dilengkapi taman bermain untuk kanak-kanak. Jadi sebagai warga kampung ketika ada taman bermain untuk kanak-kanak, kita kan senang ya, bisa bersantai-santai bersama keluarga. Tapi kalau di sini tidak ada sahabatku semua, tidak ada taman bermain untuk kanak-kanak. Harapan saya suatu saat nanti semoga Indonesia juga bisa seperti negara tetangga, kampungnya dibangun fasilitas taman kanak-kanak. Nah, di sini Bang Toha sudah sampai di Kampung Nelayan. Untuk kampung nelayan di sini tidak ada kedai makan yang besar ya, beda dengan kampung nelayan yang ada di Malaysia, yang dimana dilengkapi dengan kedai makan besar, ada ikan bakar, ada sotong bakar, ada berbagai jenis-jenis makanan yang cukup lumayan banyak. Kalau di sini kebanyakan kedai makannya hanya di rumahan ya. Kalaupun ada warung, biasanya warung tersebut cuma menjual camilan ataupun jajan-jajanan ataupun rujak. Jadi seperti ini suasana petang di kampung nelayan yang ada di Indonesia. Jadi sebelum bulan puasa Bang Toha mau ronda-ronda dulu, dan ini masjidnya sahabatku semua, salah satu masjid yang cukup sangat megah di daerah perkampungan nelayan di sini. Jadi di sini Bang Toha bersama istri anak untuk menikmati kuliner atau makanan khasnya yang ada di kampung nelayan di sini sahabatku semua. Yang dimana di sini juga ada penjual ikan salai. Kalau di Malaysia disebut disebut ikan salai, tapi kalau di Indonesia disebut ikan asap. Beda nama saja, tapi bentuknya sama. Itulah kadang-kadang kita sering bergaduh bab soal makanan, padahal makanan Indonesia dan Malaysia kurang lebih sama. Ya sebab kita ini kan negara tetangga, dari segi iklim, dari segi budaya kita juga hampir sama. Maka dari itu kalau ada makanan yang sama, budaya yang sama, ya itu wajar saja karena kita serumpun. Dan inilah harga ikan salai di sini dijual dari mulai Rp10.000, Rp20.000, dari mulai harga Rp3 sampai Rp5. Rp5 itu yang paling mahal loh. Rp5 sudah dapat banyak ikan salainya. Jadi kalau beli ikan salai di kampung nelayan seperti ini, Rp5 cukup lumayan banyak. Untuk menuju tempat spot kulinernya memang agak cukup lumayan jauh sahabatku semua. Jadi Bang Toha harus maju ke depan lagi. Dan di sini juga sama,
masjidnya itu juga cukup lumayan banyak karena jumlah penduduk di sini memang sangat ramai. Apalagi kalau kampung nelayan itu memang benar-benar rapat sangat sahabatku semua. Jadi padat sangat ya. Sahabat-sahabatku bisa lihat sendiri. Jadi suasana kampungnya itu memang hampir untuk rumahnya kalau berada di perkampungan lain seperti ini jarang punya halaman. Dan kita sebentar lagi akan sampai di tempat lepak-lepak atau tempat santai-santainya, yang dimana biasanya warga akan menghabiskan masa petang sambil melihat laut dan juga menikmati kuliner yang ada di sini. Biasanya kuliner yang dijual di sini rojak, kemudian bubur. Di sini buburnya menggunakan bubur budu. Petis kalau di kampungnya Bang Toha kurang lebih rasanya sama, mirip-mirip budu. Dan bahannya juga sama sahabat semua. Kalau budu dibuat daripada saripati ikan, dan petis pun juga sama. Di sini banyak penjual yang gerobakan ya, menggunakan motor. Ada penjual bobola, penjual mie goreng. Jadi mie goreng pun dijual dengan secara keliling sahabatku semua. Ada juga jual tahu goreng. Dan biasanya kalau makin petang justru suasananya makin ramai. Di sini juga ada yang menggunakan kendaraan dokar. Dan kalau di Malaysia dinamakan kereta ya. Kereta yang dimana tenaganya tenaga kuda sahabatku semua. Jadi kalau suasana petang-petang seperti ini di kampung nelayan memang cukup lumayan ramai. Dan ini merupakan salah satu kali pertama saya datang ke sini petang-petang dengan sang anak dan juga sang istri. Sebab kemarin waktu balik merantau daripada Malaysia tak sempat. Jadinya hari ini berkesempatan untuk cari makanan yang ada di kampung nelayan. Tempat-tempat seperti ini biasanya banyak sekali cewek-ceweknya. Nah kemarin ramai juga sahabat-sahabat yang berkomentar, "Bang, kok nggak ada cewek-ceweknya yang jalan-jalan di kampungnya, nggak ada cewek-ceweknya yang lalu depan rumahnya, lalu di perkampungannya." Nah kalau petang-petang seperti ini biasanya ramai cewek-cewek yang makan rojak di tepi laut atau di tepi pantai. Nah akhirnya sudah sampai sahabatku semua, dan inilah kedai makannya, kedai yang menjual makanannya, maksud saya seperti itu. Jadi memang cukup sangat sederhana kedai di sini. Jadi kedai kecil saja, tak begitu besar, dan pas depan laut. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di kampung nelayan, yang dimana di sini Bang Toha akan tunjukkan dari segi suasananya, makanannya, harganya berapa. Biasanya kalau untuk harga makanan di sini dari mulai Rp1, Rp2. Jadi kalau Rp3 itu udah terlampau mahal. Dan seperti ini yang dijual sahabatku semua, ada aneka ragam jenis minuman. Kalau untuk jenis minumannya itu RM Rp1 saja atau Rp4.000. Ada juga kereta yang menggunakan tenaga kuda, kereta lama, bukan kereta mobil sahabatku semua. Di sini banyak juga kapal-kapal nelayan yang tengah bersandar, sebab tengah ombak besar jadi jarang yang melaut. Dulu sebelum merantau juga kerja sebagai nelayan sahabatku semua. Kerja sebagai nelayan yang dimana juga cukup lama, tapi akhirnya Bang Toha putuskan untuk merantau di Malaysia. Dan di sini menjual berbagai aneka jenis makanan, dari mulai sate telur puyuh. Untuk harga sate telur puyuh dihargai sekitar Rp1.10. Ada sate ampela harganya Rp1.50. Untuk air mineral harganya Rp1. Jadi yang paling mahal di sini harganya Rp2 sahabatku semua. Dan di sini Bang Toha juga pesan rujak petis, salah satu makanan khas yang ada di daerah kampung nelayan. Rujak petis ini mirip-mirip seperti budu sahabatku semua, jadi namanya rujak budu. Harganya untuk satu porsi rujak petis ini Rp5.000 atau Rp1.20. Jadi harga makanan di sini memang Rp1.20. Untuk harga bubur petis atau bubur budunya harganya Rp1 saja. Satu porsinya memang agak sedikit lah, tapi enak ini. Dan di sini suasananya benar-benar cukup sangat damai sahabatku semua.
Jadi jembatan pun di sini bisa jadi tempat lepak ya, karena di sini tidak ada taman ya. Jadi lepaknya seperti ini di depan jembatan, dan di jembatan di sini banyak yang menjual aneka jenis makanan minuman. Dari mulai bobola, tahu goreng, semuanya serba ada. Dan harapan saya suatu saat nanti setiap kampung di Indonesia itu punya tempat taman tersendiri ya. Jadi sehingga lepaknya itu sedap lah, tidak lepak di sebelah jembatan seperti ini. Tapi ini memang sudah hal biasa ya kalau di Indonesia sahabatku semua. Jadi lepak-lepak dekat tepi laut, kemudian sambil melihat matahari tenggelam. Di sini juga ada penjual jagung bakar, ramai juga para mbak-mbak atau para kakak-kakak gadis desa yang sedang beli rujak, yang dimana rujak ini menjadi salah satu makanan favorit yang ada di kampung nelayan. Dan di sini juga ada penjual es krim zaman dulu. Untuk harga es krim zaman dulu di sini harganya 50 sen saja. Dan kebanyakan memang di sini motornya memang sangat ramai, karena kebanyakan di Indonesia kendaraannya memang motor sahabat semua. Jarang yang punya mobil. Kalaupun punya mobil ya 1-2 sajalah. Beda dengan di Malaysia. Dan setiap petang di sini memang cukup lumayan ramai. Kalau berada di tepi laut seperti ini, Bang Toha ingat waktu berada di Taman Mersing Malaysia sahabatku semua. Karena di Taman Mersing Malaysia juga tepi laut banyak menjual berbagai aneka jenis makanan. Di sini kebanyakan kalau petang-petang seperti ini makanan yang dijual ada gorengan tempe. Kalau di Malaysia kan gorengan tempe dimakan dengan sambal kicap, tapi kalau di sini gorengan tempe dimakan dengan cili, dan juga ada cucur sayur. Kali ini Bang Toha bersama sang istri tengah beli rujak kangkung. Rujak kangkung di Indonesia beda dengan di Malaysia. Kalau rujak kangkung di Malaysia kan pakai sambal kacang ya, sambal kacang. Dan di sini untuk rujak kangkungnya pakai sambal petis, atau kurang lebih hampir sama dengan seperti sambal budu sahabatku semua. Jom jemput makan semuanya rujak kangkung. Jadi kalau petang-petang seperti ini memang suasananya juga rame, dan di sini biasanya sampai pukul 6 baru orang-orang itu balik ya. Jadi kalau pukul 4, pukul 5 banyak yang lepak-lepak di sini sambil menikmati hidangan makanan khasnya dan juga menikmati pemandangan lautnya. Oke, untuk sahabatku semua, videonya mungkin cukup sampai di sini dulu. Video ini sekedar informasi dan hiburan, yang dimana alhamdulillah selama balik kampung, Bang Toha baru kali ini merasakan jalan-jalan di kampung nelayan petang-petang, menikmati makanannya dan juga es krim zaman dulu. Ini es krim harganya Rp2.000 atau 50 sen, dan rasanya cukup lumayan enak sahabatku semua. Dan alhamdulillah akhirnya sekian lama, biasanya Bang Toha itu berada di Malaysia ya saat Ramadan dan saat raya, tapi kali ini ya Allah alhamdulillah akhirnya Bang Toha berkesempatan merayakan hari lebaran di kampung dan puasa di kampung halaman. Jadi Bang Toha juga sangat bersyukur lah. Intinya sekarang sudah sampai di kampung, dan insya Allah nanti kalau masih diberi umur panjang, ada kesempatan, dan Bang Toha akan balik merantau ke Malaysia lagi. Karena di sini Bang Toha mau puasa dulu sahabatku semua, puasa di kampung, lebaran di kampung. Dan nanti Bang Toha akan tunjukkan suasananya seperti apa perbedaannya lebaran di kampung dan puasa di kampung. Alhamdulillah. Jadi untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang telah menonton videonya Bang Toha ucapkan terima kasih banyak dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sahabatku sehat selalu, dipermudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin.